Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farhana Nur dari kelas 2EA24 dengan NPM 10221712. Di sini saya akan mempresentasikan materi sistem basis data. Database merupakan kelompok data yang saling berhubungan yang disimpan secara bersama-sama tanpa adanya pengulangan atau redundansi, yang diorganisasikan sedemikian rupa sehingga kelak dapat dimanfaatkan dengan cepat dan mudah untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Singkatnya, basis data adalah kumpulan data yang saling berelasi. Lalu selanjutnya ada komponen basis data yang terdiri dari data, hardware, software, dan user. Data memiliki ciri-ciri yaitu data tersimpan secara terintegrasi dan dipakai secara bersama-sama. Lalu, hardware merupakan perangkat keras yang digunakan untuk mengelola sistem database. Yang ketiga ada software. Software adalah perangkat lunak perantara antara pemakai dengan data fisik. Perangkat lunak dapat berupa database, manajemen sistem, dan berbagai program aplikasi. Lalu yang terakhir ada user. User adalah sebagai pemakai sistem. Selanjutnya ada tujuan basis data. Tujuan basis data yang pertama adalah mengatur data sehingga diperoleh kemudahan, ketepatan, dan kecepatan dalam pengambilan kembali. Yang kedua adalah tidak adanya redundansi dan menjaga konsistensi data. Yang ketiga yaitu pengaturan dalam pemilihan data sesuai dengan fungsi dan jenisnya. Selanjutnya manfaat basis data. Yang pertama ada kecepatan dan kemudahan atau speed. Yang kedua ada kebersamaan pemakaian. Yang ketiga pemusatan kontrol data. Yang keempat ada efisiensi ruang penyimpanan. Yang kelima ada keakuratan. Yang keenam ada ketersediaan. Yang ketujuh ada keamanan. Yang kesembilan ada kemudahan dalam pembuatan program aplikasi baru. Lalu yang kesepuluh ada user view. Selanjutnya ada penerapan basis data. Yang pertama adalah kepegawaian, yang kedua pergudangan atau inventory, lalu ada perbankan, akuntansi, reservasi. Terus selanjutnya ada operasi dasar basis data, yaitu yang pertama pembuatan data atau create database, yang kedua ada penghapusan basis data atau drop database, yang ketiga ada pembuatan file atau table, yaitu create table. Yang keempat ada penghapusan file atau table atau drop table. Yang kelima ada pengubahan table atau update table. Yang keenam ada penambahan pengisian yaitu insert. Yang ketujuh ada pengambilan data atau retrieve view atau search. Yang kedelapan ada penghapusan data atau delete. Keuntungan pemakaian sistem data sebagai berikut. Yang pertama, mengurangi redundansi atau data yang sama pada beberapa aplikasi cukup disimpan sekali saja, jadi tidak ada pengulangan. Yang kedua, yaitu menghindari inkonsistensi karena redundansi berkurang sehingga umumnya update hanya sekali saja. Yang ketiga ada terpeliharanya integritas data, yaitu data tersimpan secara akurat. Data dapat dipakai bersama-sama atau data yang sama dapat diakses oleh beberapa user pada saat bersamaan. Jadi pada saat bersamaan kita dapat mengakses data yang sama saat itu juga. Lalu memudahkan penerapan standarisasi, yaitu menyangkut keragaman penyajian data. Selanjutnya ada jaminan security, yaitu data hanya dapat diakses oleh orang-orang yang berhak saja. Lalu selanjutnya ada menyeimbangkan kebutuhan, yaitu dapat ditentukan prioritas suatu operasi. Selanjutnya ada kekurangan pemakaian sistem basis data. Kekurangannya adalah kompleks, lalu mahal, yaitu diperlukan hardware tambahan dan biaya performance yang lebih besar. Terus selanjutnya ada prosedur backup dan recovery sulit. Lalu selanjutnya ada istilah-istilah dasar, yaitu ada entitas, atribut, field, dan record.
Entitas itu sekumpulan objek yang mempunyai karakteristik sama dan bisa dibedakan dari lainnya. Selanjutnya ada atribut, yaitu deskripsi data yang bisa mengidentifikasi entitas. Selanjutnya ada field, yaitu lokasi penyimpanan untuk salah satu elemen data atribut. Lalu ada record. Record adalah kumpulan dari field yang berhubungan antara satu sama lain. Selanjutnya DBMS. DBMS adalah suatu program komputer yang digunakan untuk memasukkan, mengubah, menghapus, dan memanipulasi dan memperoleh data atau informasi secara praktis dan efisien. Contoh produk DBMS yaitu ada SQL Server, Informix, Oracle, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada bagian basis data, yaitu ada dua. Yang pertama DDL atau Data Definition Language. Lalu yang kedua ada DML, yaitu Data Manipulation Language. Yang pertama yaitu DDL adalah bahasa yang digunakan untuk menggambarkan basis data secara keseluruhan. Operasi yang dapat dijalankan adalah membuat tabel baru, membuat indeks, mengubah tabel, dan menentukan struktur. Hasilnya adalah kamus data atau data dictionary. Lalu yang kedua ada DML, yaitu bahasa untuk melakukan manipulasi dan pengambilan data pada suatu basis data seperti penyisipan, penghapusan, dan update. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf apabila ada kurang dan salah kata dalam penyebutan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.